Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita dengan tiada terasa sudah atau sedang melewati sepertiga dari bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini lebih bermutu, lebih berkualitas, dan lebih powerful untuk mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang jemaah tarwih rahimakumullah. Kita sama-sama ketahui bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat privat, ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang merupakan instrumen komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah hidangan langit. Puasa adalah hidangan batin. Puasa akan mempertajam spiritualitas seseorang yang akan membuat kita semakin sensitif, semakin peka untuk menangkap sinyal-sinyal ketuhanan, untuk bisa lebih berkomunikasi, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali hikmah, manfaat yang dapat kita ambil di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena amaliyah-amaliyah Ramadan yang telah menjadi ketetapan, yang telah sedang dan terus kita lakukan, sesungguhnya banyak sekali fitur-fitur yang akan mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, memperbanyak berzikir, qiyamul lail, bertahajud, salat tarawih adalah fitur-fitur yang merupakan jendela komunikasi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga bulan suci Ramadan tahun ini lebih berkualitas dan lebih mempertajam dan lebih menyentuh kepada sisi spiritualitas kita untuk lebih dapat menangkap sinyal-sinyal ketuhanan dan untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki setidaknya dua dimensi. Ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikalnya, kita semakin dekat kepada Allah karena Allah adalah tujuan kita, dan puasa adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan anak Adam adalah baginya, dan puasa adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Sesuatu yang sangat distintif, sangat spesifik. Puasa adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Dengan demikian, sekali lagi, insya Allah dengan menjalankan seluruh amaliyah Ramadan, maka tentu kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi horizontalnya, puasa melatih kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kita
untuk merasakan penderitaan kaum mustad'afin, sehingga tujuan puasa diantaranya adalah agar kita dapat merasakan dan kita mencoba atau kita terus berusaha untuk membantu saudara-saudara kita. Jika sebelum berpuasa kita tidak begitu sensitif, tidak begitu peka melihat lingkungan kita, melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita menikmati rezeki Allah, kita mendapatkan rezeki yang begitu melimpah atau mendapatkan harta yang cukup, tetapi kita melihat, menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mustad'afin yang makannya saja susah dan kita tidak tergerak untuk membantunya, maka barangkali puasa kita belum berfungsi instrumental untuk mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Sekali lagi, pribadi bertakwa adalah pribadi yang ingin dibentuk oleh puasa, dan salah satu refleksinya, salah satu pengaruhnya adalah ketika kita sudah tergerak, ketika kita sudah membantu saudara-saudara kita. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana agar kita menimbulkan kepedulian sosial yang akan melahirkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nafkahkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kamu, kepada kalian sebelum salah seorang di antara kalian ditimpa kematian, atau sebelum kematian datang menjemputmu, kemudian kamu berkata, ya Allah, mohon kiranya Allah berkenan untuk sedikit memperlambat kematian itu kepada aku, agar aku dapat bersedekah, agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Ajaran untuk bersedekah, ajaran untuk berinfak, berzakat, ajaran yang paling atau di antara ajaran yang sangat sentral di dalam ajaran Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat data yang ada di tanah air kita, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat, wakaf, infak, sedekah terbesar di dunia. Potensinya mencapai hampir 400 triliun setiap tahun. Seandainya umat Islam Indonesia mengeluarkan zakatnya dengan konsisten, maka akan terkumpul dana tidak kurang dari hampir 400 triliun setiap tahun, menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Tetapi yang berhasil dikumpulkan oleh Basnas, oleh LAS, oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat hanya sekitar 12,5 triliun setiap tahun. Hanya 3% dari potensi yang ada. Itu artinya bahwa umat Islam belum taat menjalankan salah satu perintah yang sangat sentral di dalam Islam, yaitu berzakat dan juga berinfak, bersedekah. Kita bisa membayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita semua mengeluarkan zakat kita, zakat mal terutama. Kalau zakat fitrah, insya Allah semua umat Islam, hampir semua, kalau tidak semuanya, mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi bagaimana dengan zakat mal? Inilah yang menjadi tantangan umat Islam Indonesia. Kita memiliki potensi yang sangat besar, tapi realisasinya masih sangat kecil sekali. Dan inilah yang harus terus menjadi perhatian kita. Mari kita menyampaikan hal itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada bangsa Indonesia, agar kita melaksanakan salah satu perintah Allah yang sangat fundamental di dalam Islam, yaitu berzakat.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya tidak ingin menyampaikan banyak poin kecuali tentang berzakat, berinfak, bersedekah ini. Mari kita mencoba melatih diri kita. Mari kita terus-menerus mengasah spiritualitas kita agar salah satu perintah Allah yang sangat penting ini dapat kita laksanakan. Mari kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, kaum mustadafin, masakin, fuqara, dan sejumlah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita mewajibkan diri kita untuk membantu mereka. Insya Allah, kalau kita bersama-sama melaksanakan amanah ini dengan baik, kita laksanakan ini dengan tulus, insya Allah kita akan menjadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita akan menjadi umat yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Karena sekali lagi potensi ini sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dikapitalisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Mengapa ketika perintah puasa kita melaksanakannya dengan baik? Perintah sholat kita semua melaksanakan sholat, haji kita melaksanakan haji, tapi melaksanakan zakat, zakat mal khususnya, ini masih menjadi tantangan bagi kita sekalian. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis Rasulullah SAW, banyak sekali praktek-praktek yang baik dalam pelataran sejarah peradaban Islam yang seharusnya membuat kita sadar, membuat kita untuk sensitif melihat saudara-saudara kita. Seandainya umat Islam semuanya melaksanakan ini, maka sesungguhnya pengentasan kemiskinan di Indonesia akan terwujud dengan baik. Seharusnya tidak ada orang masakin, tidak ada kaum fuqara di Indonesia jika umat Islam semuanya melaksanakan tugasnya, amanahnya dengan baik. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua untuk melaksanakan ini. Semoga puasa kita yang kita laksanakan, kita menahan lapar, haus dan dahaga, kita bisa merasakan betapa saudara-saudara kita tiap hari merasakannya. Betapa saudara-saudara kita menghadapi masalah yang sangat elementer dalam kehidupannya karena persoalan-persoalan yang masih sangat mendasar. Dan itu bisa diwujudkan, bisa kita bantu jika kita semua menjalankan amanah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.